猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan berhasil mengalahkan ribuan monster kecil dan 3 raja monster cahaya. Lalu Xiaoyan pergi menuju ke zaman dunia Senshi kuno, dan scene pun berganti. Shigo juga menunjukkan ekspresi kelelahan di matanya. Jelas bahwa perang ini telah berlangsung selama beberapa waktu yang sangat lama. "Kemana kita akan pergi sekarang?" tanya Xiaoyan. "Aku mendapatkan kabar bahwa di medan baris ketiga, yaitu wilayah barat tempat kita berada, memiliki beberapa ikan yang lolos dari jaring. Aku dengar ada monster tingkat roh, jadi aku harus bergegas dan memberi bantuan kepada mereka," ucap Shigo dengan ekspresi serius. Di jalan mereka yang tersebar, bertemu dengan beberapa monster yang aneh dan pasukan lainnya. Tapi, selama tidak ada monster tingkat raja, itu bukan masalah besar. Dengan bergerak maju terus-menerus, mayat-mayat di sekitarnya menjadi semakin banyak. Ketika Xiaoyan melihat sekitar, suasana sudah penuh sesak. Hal ini pun menunjukkan bagaimana pertempuran sengit pecah di sini. Kemudian Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya. Adegan ini membuatnya merasa sangat berat. Itu karena tidak mengalami semacam ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di dalam benaknya, ini adalah dunia Senshi masa lalu, tapi mungkin pemandangan ini adalah dunia Senshi di masa depan. Setelah jatuhnya Zuzang, mungkin puluhan ribuan tahun sebelum Taishu akan menyerang Senshi lagi, tapi dulu ada sang dewa tertinggi, dan sekarang Jusan sudah mati. Jumlah kematiannya pasti akan sangat mengerikan untuk di masa mendatang. Jadi, jika tidak ada sang dewa tertinggi, bagaimana seharusnya dunia Senshi menghadapi dunia Taishu yang lebih kuat? Pupil mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut, dan detak jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Tampaknya Jie benar-benar ingin Xiaoyan melihat adegan ini. Setelah itu tinju Xiaoyan pun tiba-tiba mengepal dengan sangat erat tanpa sadar. Itu karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan dunia Senshi untuk menghadapi dunia Taishu. Bahkan Xiaoyan tidak berani membayangkan saat ini. Detik berikutnya kelompok Xiaoyan yang berada di ujung terjatuh terbang dengan cepat, dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Setelah beberapa saat, suara ledakan yang mengejutkan menyebar, dan Xiaoyan melihat bahwa ada formasi besar yang ditempuh oleh seberkas cahaya. Itu ditembus oleh kehidupan di bawah kekuatan berkas cahaya yang tak tertandingi. Di dalam pandangan Xiaoyan sendiri, sebuah bintang tiba-tiba runtuh dan meledak. Kekuatan ledakan bintang itu begitu kuat sehingga lubang cacing meledak dari kehampaan di tempat bintang-bintang itu berada. Ketika Xiaoyan melihat lubang cacing itu, dia tiba-tiba merasakan kulit kepalanya tergelitik. Apakah ini adalah jalan pintas untuk invasi mereka? Gumam Xiaoyan. Namun segera terbukti bahwa firasat Xiaoyan memang benar. Detik berikutnya dia melihat sosok seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lubang hitam itu. Dan jumlahnya cukup mengejutkan. Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya masih dalam kejutan, mereka mendengar suara yang sangat keras mendesing melewati mereka. Pada saat Xiaoyan berbalik, pandangan yang muncul di depan matanya juga berubah dan mengejutkan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya itu melesat seperti belalang terbang, dan beberapa sosok mengendarai berbagai binatang besar. Pada saat ini, detak jantung Xiaoyan terus bergerak lebih cepat, seolah-olah dia melihat kekuatan dunia tempat dia berada. Di antara orang-orang ini, bahkan ada Dosian. Tampaknya mereka semua tidak takut, dan Xiaoyan hanya melihat niat bertarung tanpa akhir di wajahnya. Apakah ini badan perang tingkat ketiga? Gumam Xiaoyan, di matanya berbinar-binar. Sekarang, pertempuran sengit akan segera pecah dan dunia Senshi memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Tetapi, monster-monster ini sangatlah kuat dan tidak mudah untuk membunuh mereka. Bahkan, kekuatan serangan mereka sangat mematikan bagi orang-orang yang berada di bawah tingkat dewa.
Jumlah monster tingkat raja bahkan lebih banyak. Seandainya jika ada 100 orang di tingkat dewa, mereka dengan mudah dikepung dan ditekan. Begitu mereka diserang secara fatal, para dewa itu masih akan dilenyapkan. Begitu perang pecah, perang itu sendiri sangat kejam, dengan hanya darah dan daging yang berceceran itu, seperti api penyucian yang berdarah. Semuanya, hati-hati, segera setelah kamu bertemu monster tingkat raja, jangan bergerak gegabah, ucap Shigo. Namun ketika Shigo baru saja menoleh untuk memperingatkan, ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang. Pada saat dia memperhatikan ke sisi yang jauh, Shigo melihat bahwa Xiaoyan sudah memegang penguasa barat di tangannya, yang diselimuti oleh api guntur dan dia bergegas ke medan perang. Apakah ini kenangan atau hal yang nyata? Aku harus membunuhnya hari ini, ucap Xiaoyan dengan penuh amarah. Terlepas dari keaslian tempat ini, Xiaoyan benar-benar tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, darahnya sudah melonjak dan dia penuh dengan niat membunuh. Ketika melambaikan penguasa berat di tangannya, Xiaoyan dengan panik mulai membunuh iblis-iblis aneh ini. Meskipun Xiaoyan masih tahu di dalam hatinya bahwa ini hanyalah kenangan, dia masih menggunakan teratai api kemarahan Buddha. Di mata Xiaoyan hal ini bahkan ada dalam memori orang-orang. Apakah mereka masih hidup atau tidak, tapi di hati Xiaoyan mereka akan hidup selamanya. Selama dunia sensi masih hidup, mereka juga akan hidup. Xiaoyan melihat dengan matanya sendiri, beberapa kultivator yang melawan makhluk abadi tidak takut sama sekali sampai mereka terbelah dua oleh monster itu. Daging dan darah mereka berterbangan dan tidak ada yang tersisa. Semakin banyak mereka bertarung, semakin berani semua orang itu, dan tujuan mereka jelas, sama, yaitu membunuh. Tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, selama masih memiliki energi yang tersisa, orang-orang ini akan terus bertarung. Bahkan jumlah orang-orang yang bergabung di medan perang masih meningkat. Mereka bergabung dari segala arah dalam kehampaan. Beberapa adalah individual dan beberapa dari sekte keluarga. Mereka menggunakan seluruh kekuatan tidak peduli apa jenis keluhan dan dendam lama yang ada. Pada saat ini, semua orang meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya dan berjuang bersama untuk dunia mereka sendiri. Sementara itu, ketika sosok Xiaoyan melintas di medan perang, metodenya sangat mendominasi dan dia hampir membunuh musuh sebanyak 1000. Xiaoyan bahkan lebih berani, dia melawan monster yang kuat dan membunuh beberapa monster tingkat raja berturut-turut. Pada saat ini di medan perang, selama itu adalah orang-orang dari dunia sensi, mereka semua adalah kawan dalam kematian. Itu karena mereka semua berjuang untuk tujuan bersama dan untuk dunia sensi. Semangat juang yang mengerikan menyelimuti seluruh medan perang, namun monster di lubang hitam itu masih berhamburan keluar dan ada monster-monster besar muncul. Mereka tampaknya tahu bahwa sebagian besar kultivator ini telah pergi ke medan perang tingkat kedua dan tingkat pertama. Karena kedua medan perang ini tidak dapat ditembus mereka, akhirnya mereka pergi ke medan perang tingkat ketiga, di mana kekuatan invasinya relatif lebih lemah. Pada saat ini para kultivator di medan perang tingkat kedua sudah mengetahui bahwa bala bantuan akan datang dengan cepat dan akan membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat ketiga dari tingkat kedua. Oleh karena itu, tugas semua orang adalah untuk menahan monster-monster ini dan mendukung mereka sampai bala bantuan dari medan perang lini kedua tiba. Monster tingkat raja masih bisa diselesaikan dengan penggabungan, tetapi penampilan monster tingkat roh itu benar-benar menghancurkan di medan perang. Setidaknya di mata monster tingkat roh, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Selama monster itu mengambil tindakan, dia pasti akan membunuh. Monster biasa memiliki tubuh berwarna merah tua dan lengan mereka dapat diubah menjadi senjata. Mereka hampir tidak dapat memegang senjata sendirian, tetapi mereka telah mengembangkan tubuh sendiri untuk menjadi senjata yang paling kuat. Dapat dikatakan bahwa jika jumlahnya sama, perang ini tidak akan memiliki ketegangan, tetapi kehancuran yang mutlak. Setelah perang berlangsung selama beberapa bulan, di dalam lubang hitam monster aneh perlahan-lahan bergerak keluar. Kemunculannya yang tiba-tiba ini pun meningkatkan kepercayaan diri para monster lain, dan dampaknya meningkatkan banyak dalam sekejap.
Penampilannya jelas berbeda dari monster tingkat raja, dan tubuhnya ditutupi dengan banyak garis-garis dan itu bersinar dengan cahaya, dan ada sepasang sayap yang tumbuh di belakangnya. Monster tingkat roh telah muncul, ucap seseorang sambil berteriak. Sebuah suara keluar di medan perang dan mata semua orang pun tiba-tiba memadat. Hanya Kaisar Keabadianlah yang bisa melawan monster tingkat roh. Di bawah keabadian di mata monster itu mereka semua adalah semut yang lemah. Namun pertempuran masih berlangsung. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Tapi tanpa diduga, dia melihat bahwa ada Dewa Bintang 8 dan bahkan Bintang 9 melesat ke bagian depan. Lalu dalam sekejap sudah ada ribuan orang yang bergerak. Ternyata di dunia sensi masa lalu ada begitu orang yang kuat, gumam Xiaoyan. Jika melihat dunia sensi yang sekarang, Dewa Bintang 9 sangatlah langka. Bahkan meskipun mereka bukan yang teratas, mereka masih diperas ke dalam jajaran kultivator yang sangat hebat. Namun pada zaman para dewa kuno ini ada begitu banyak Dewa Bintang 9, dan jika butuh waktu banyak dari mereka, mungkin akan dipromosikan menjadi keabadian. Berapa banyak pertempuran yang telah mereka lalui, hingga menyebabkan kekuatan dunia sensi sekarang menjadi layu seperti ini, gumam Xiaoyan. Di kekosongan lautan barat ada begitu banyak Dewa Bintang 9. Tentu saja bukan hanya apa yang dia lihat di depannya. Xiaoyan tidak bisa bernapas karena betapa kuatnya dunia sensi zaman kuno di matanya. Membandingkan dunia sensi dengan hari ini, meskipun pemahaman Xiaoyan tentang dunia sensi saat ini tidak menyeluruh, di permukaan itu jauh lebih sedikit daripada dunia sensi kuno. Xiaoyan sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Jika dibandingkan dengan monster aneh yang menginvasi dunia sensi kuno, apakah dunia Taisu lebih kuat atau lebih lemah? Seandainya dunia Taisu lebih kuat dari monster itu, akan membuat dunia sensi jadi berantakan. Kini Xiaoyan tidak tahu banyak tentang dunia Taisu, tetapi dari terakhir kali ketika banyak bayangan kegelapan memasuki dunia Taisu, pemandangan yang dapat dilihat menunjukkan bahwa dunia Taisu bukanlah dunia biasa, dan Xiaoyan juga melihat banyak gambaran yang ada di dalamnya. Sepertinya memang benar, dunia sensi akan dihancurkan. Dengan dunia sensi yang mempunyai masalah internal dan eksternal, bagaimana aku bisa mempertahankannya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dunia sensi di zaman kuno begitu bersatu. Ini karena mereka memiliki keberadaan dewa tertinggi, yang membuat setiap orang bisa melihat harapan darinya. Sekarang dewa tertinggi sudah mati, jadi siapa yang dapat memiliki pengaruh mutlak seperti di dunia sensi, sehingga membuat semua orang dapat bersatu. Situasi dunia sensi saat ini sangat mengerikan. Meskipun Ratu Kuil kuno sudah membuat persiapan, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memastikan bahwa semuanya bisa dilakukan. Apalagi ini bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan oleh sumber daya manusia. Meskipun sang ratu memang kuat dan alam dewa kuno sudah mengumpulkan banyak orang yang kuat juga, tetapi jelas mereka jauh dari cukup untuk menghadapi terlalu banyak penjajah. Dan jika ini masalahnya, dunia sensi tidak akan memiliki harapan sama sekali. Mata Xiaoyan pun menunjukkan kebingungan ketika memikirkan hal ini. Pada saat ini dia melihat adegan dan gambaran di mana dunia sensi kuno menanggapi masa-masa invasi. Xiaoyan merasakan keputusasaan yang dia lihat tentang invasi di dunia sensi untuk pertama kalinya. Bahkan, sepertinya itu membuat Xiaoyan merasakan bahwa semua usahanya saat ini seperti burung yang terbang menebus badai, yang mana dia tidak dapat menemukan harapan sama sekali. Kini ketika Xiaoyan merasakan keputusasaan di dalam hatinya, semua gambaran di sekitarnya tampak seperti tertiup angin, dan segera berubah menjadi ruangan yang gelap. "Cie, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, bukan?" ucap Xiaoyan. Gambaran barusan memberikan Xiaoyan banyak inspirasi, dan itu juga memungkinkan Xiaoyan untuk melihat bagaimana dunia sensi di zaman kuno yang menghadapi sebuah invasi. Tidak ada akhir waktu, bahkan aku tidak bisa melihat akhir dari semua ini, ucap Jie. Akhirnya suara Jie bisa terdengar oleh Xiaoyan dari suatu tempat. Apakah dunia Taisu lebih kuat daripada kawanan monster aneh ini? Tanya Xiaoyan. Untuk dunia sensi, perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar.
Unit tunggal dunia Taisu lebih kuat dan kelompok monster juga lebih kuat. Jadi tidak ada kesimpulan yang akurat tentang kekuatan keseluruhannya, ucap Jie. Sangat sulit bagi dunia sensi kuno untuk melawan invasi sekarang. Apakah dunia sensi tanpa dewa tertinggi benar-benar bisa memiliki kekuatan untuk melawan invasi itu? Gumam Xiaoyan. Ini adalah keraguan terbesar di hati Xiaoyan. Ia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, tapi saat ini kekuatan dan rasa hormatnya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Bahkan jika Xiaoyan memiliki sumber energi yang melebihi 100 juta, ditambah dengan lautan bintang ganda yang bisa meningkatkan sumber energinya menjadi 200 juta, dan juga ditambah dengan kekuatan 10 api monster, Xiaoyan tidak akan mempunyai masalah untuk menembus 300 juta sumber energi. Dengan 300 juta sumber energi ini, kekuatan Dewa Xiaoyan hanya pada tahap akhir Dewa Bintang 8. Bahkan jika ada kekuatan tambahan dari avatarnya saat ini, tidak akan bisa mencapai yang tertinggi untuk menyatukan semua orang. Tentu saja perang bukanlah faktor penentu bagi satu orang. Bahkan orang yang kuat pun tidak akan bisa melakukannya. Jika seseorang yang kuat tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mengatur dunianya sendiri. Perang adalah ujian bagi seluruh dunia, tetapi dunia yang luas telah memberikan pelajaran dari masa lalu. Tidak peduli seberapa kuat dunia itu, jika tidak ada pemimpin maka tidak akan bisa bersatu untuk melawan musuh. Hasilnya pasti akan gagal. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang duniamu sendiri. Untuk dunia sensi hari ini, aku dapat memberitahumu dengan jelas. Sebenarnya kekuatanmu lebih kuat daripada era di mana dewa tertinggi saat itu masih hidup, ucap Jie yang masih belum menunjukkan sosoknya. Suara Jie keluar secara perlahan, sementara Xiaoyan masih melihat petaka dewanya dan tidak bisa melihat penampilannya sama sekali, tapi itu memberikan perasaan dejavu. Dunia sensi tidak selemah yang kamu pikirkan, dan tentu saja itu juga tidak sekuat yang aku katakan. Tetapi dunia sensi saat ini lebih kuat daripada saat dewa tertinggi masih hidup, ucap Jie. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ototeng di atas kayu. Thank you.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的鹰人是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。